Al-Habsyi bebas memberikan opini pada jemaahnya dan direkam, saya pun bebas mengecam anak muda ini. Saya tidak tahu nih, apa yang dilakukan, dikaryakan, diabdikan seorang Al-Habsyi untuk Indonesia, kecuali memperolok-olok presiden. Nih kata orang, Bib, kalau anak kita bakatnya suka bohong, itu insya Allah jadi presiden. Kata orang kan, bukan kata saya. Kalau ada yang tersinggung kan saya nggak nyebutin presidennya. Tapi kalau anak kita, Bib, suka diem, itu jadi wakil presiden katanya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia sudah melihat video tadi. Pertanyaannya, apakah pantas guyonan seperti tadi dilakukan atau dibawakan oleh seorang yang katanya berlabel ustadz? Kalau kita lihat tadi, saya tidak tahu video itu dibuat kapan. Itu guyonan yang tidak masuk akal, guyonan yang sangat menghina dilakukan oleh Ahmad Al-Habsyi, anak muda kelahiran Palembang 17 Mei tahun 80 ini. Lama-lama memang ngelunjak. Saya dari dulu tidak pernah menganggap dia sebagai ustadz. Karena apa? Karena bagi saya profesi ustadz terlalu mulia bagi orang-orang seperti Al-Habsyi. Bagaimana mungkin dia yang katanya pendakwah agama, yang katanya sudah dilabelin ustadz, memperolok-olok presiden dan wakil presiden di muka jamaahnya. Meskipun tidak ada kata-kata Jokowi atau Ma'ruf Amin, semua orang waras di bumi ini tahu yang dimaksud dengan Al-Habsyi ini adalah Presiden Jokowi dan wakil presiden Ma'ruf Amin. Sahabat Indonesia, semua orang udah tahu Al-Habsyi ini memang pendukung berat dari Pak Prabowo di tahun 2014 maupun 2019. Tidak ada masalah. Itu hak sepenuhnya dari seorang Al-Habsyi sebagai warga negara Indonesia. Bahkan pernah di Tanah Suci Mekah dengan latar belakang Ka'bah dia membuat tulisan, membuat narasi mendukung Prabowo, menghujat Jokowi. Ya nggak ada masalah. Meskipun menurut saya sangat tidak layak itu dilakukan oleh orang Muslim di Tanah Suci Mekah. Apalagi orang yang sudah berlabel ustadz. Sahabat Indonesia, kenapa sekali lagi saya tidak pernah menganggap dia ustadz? Profesi ustadz itu adalah profesi yang sangat mulia. Ustadz itu adalah guru. Guru itu adalah digugu dan ditiru, diikuti dan dijadikan teladan. Bagaimana mungkin seorang ustadz yang seharusnya mendakwah agama dengan ayat-ayat suci agama yang sangat mulia dibuat guyonan seperti si Al-Habsyi ini? Saya tidak tahu bagaimana mungkin orang mau menganggap Al-Habsyi ini sebagai ustadz. Pendukungnya tadi, ya orang-orang kaum koplak juga mentertawakan presiden. Seharusnya ulama yang baik itu adalah bagaimana menyatukan antara umat, ulama dan umaro. Bukan ulama yang katanya ulama memperolok-olok, memperhinakan umaro atau pemerintah. Ini kan kacau pikirannya ini. Sahabat Indonesia, mohon maaf kalau banyak orang tidak sependapat dengan saya tentang status Al-Habsyi. Karena bagi saya, dia bukan orang Indonesia yang sebenarnya. Dia hanya orang yang beragama Islam yang sekedar numpang di Indonesia. Kenapa begitu? Bukan saya rasis, tidak. Bagi saya
siapapun warga negara Indonesia seharusnya adalah warga bangsa yang cinta NKRI, bukan orang-orang yang memperolok kepala negara. Ini bagi saya tidak mendidik sama sekali. Saya mengecam keras, sangat-sangat tidak setuju gitu. Dan kalau Al-Habsyi bebas memberikan opini pada jemaahnya dan direkam, saya pun bebas mengecam anak muda ini. Saya tidak tahu nih apa yang dilakukan, dikaryakan, diabdikan seorang Al-Habsyi untuk Indonesia kecuali memperolok-olok presiden. Apa yang sudah dilakukan untuk Indonesia Al-Habsyi? Jangan cengengesan, nggak jelas gitu ya. Ilmu agamanya nggak seberapa, tapi ini penampilan pencitraan aja yang membuat dia cengengesan, nggak karu-karuan gitu. Apakah merasa lebih hebat karena sudah memperolok presiden Republik Indonesia? Presiden Jokowi bukan hanya presiden bagi para pemilihnya, tapi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Selayaknya setiap warga bangsa mempunyai etika untuk menghormati kepala negaranya. Jangan diperolok-olok seperti ini. Dikatakan nanti kalau kita punya anak bakat berbohong bisa jadi presiden. Kalau anak-anak yang udah diam jadi wakil presiden. Ini kan sesuatu yang sangat tidak edukatif. Saya tidak tahu kepada siapa Al-Habsyi ini mencari teladan dalam kehidupan berdakwahnya. Yang jelas pasti bukan dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Akhlaknya Rasulullah nggak seperti itu. Beliau itu adalah orang yang sangat mulia, santun, bahkan dengan orang yang bermusuhan dengan beliau pun beliau sangat menghormati, respect. Jadi saya tidak tahu ini teladannya siapa Al-Habsyi ini. Mungkin Rizik Syihab, mungkin ya. Mungkin juga satu perguruan sama si Nur Sugi, Yahya Waloni, atau mungkin Felix Xiao, mungkin. Sahabat Indonesia, ini bentuk kontra narasi saya agar jangan sampai ruang publik di Indonesia ini dikotori oleh orang-orang seperti Al-Habsyi. Ini Indonesia harus memberikan keteduhan secara Indonesiawi. Saya kadang-kadang heran dengan Al-Habsyi. Mengaku-ngaku orang Indonesia itu, coba lihat dandanannya, pakai daster atau gamis ya namanya, saya tidak tahu lah. Tapi jelas bukan pakaian khas Indonesia. Bayangkan atau bandingkan dengan guru-guru kita seperti Mustafa Bisri, Quraish Shihab, Nazaruddin Umar, Buya Syafi'i Ma'arif yang mempunyai tingkat ilmu agama yang sangat tinggi. Bagaimana beliau memperlakukan orang? Respect. Pakaiannya seperti apa? Cukup dengan batik, sarung, kopiah. Sangat Indonesiawi. Coba bandingkan dengan Al-Habsyi tadi. Mengapa citra ke Arab-Araban itu begitu dibangga-banggakan gitu? Harusnya seorang pendakwah agama adalah memberikan dorongan kepada jemaahnya untuk cinta pada negara. Jihad kita sebagai umat beragama adalah jihad bagaimana kita mencintai negara ini dan jihad membantu sesama anak bangsa di negeri ini. Bukan memperolok-olok sesama anak bangsa, apalagi presidennya. Ini protes saya keras kepada Al-Habsyi. Dan seharusnya sekali lagi Majelis Ulama Indonesia harusnya bertindak tegas. Jangan sampai orang-orang seperti Al-Habsyi yang koplak ini dibiarkan begitu saja. Baik sahabat Indonesia, demikian kontra opini saya terhadap guyonan yang maaf ini agak kurang ajar dari Al-Habsyi. Mudah-mudahan ini tidak menjadi modus pembiaran dari siapapun untuk memperolok kepala negara yang lain. Kita harus saling mencintai sesama anak bangsa dan saling menghormati.
Meskipun kita berbeda pandangan politik, berbeda pandangan pilihan, tapi kita harus ingat, kita tetap bangsa Indonesia. Saya kira itu opini saya hari ini, dan tetap saya mengajak Anda untuk taat menjalani protokol kesehatan. Salah satunya adalah menggunakan masker setiap saat, apalagi saat berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Karena apa? Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamil.